Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu mempunyai Bapa seperti Engkau. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mampu melakukan segala perkara. Kami mengucap syukur mempunyai Bapa seperti Engkau yang mampu melakukan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan. Bahkan Engkau adalah Allah El Shaddai. Terima kasih untuk kasih setiamu pada sore hari ini ya Tuhan. Saat ini Engkau berbicara kepada kami dalam menghadapi akan tahun depan, dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau. Kami punya Tuhan Yesus yang mampu melakukan segala perkara dan memberikan roh kemampuan buat kami dalam menghadapi hidup hari demi hari. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hatimu, apa yang kau inginkan untuk kami lakukan dalam menghadapi segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mewarnai dunia dalam keadaan seperti saat ini. Saudara, sebenarnya ya di dalam kehidupan kita ya, kalau kita melihat segala sesuatu serba putih atau serba hitam semuanya kok rasanya kurang menarik ya. Tetapi kalau ada sesuatu kertas maupun sesuatu hal yang kita memberikan warna terhadap kertas atau papan atau dinding itu akan terjadi sesuatu hal yang sangat semarak ya. Karena ada sesuatu hal yang berbeda. Kenapa ruangan ini kalau kita lihat sebelah kiri saya putih, sebelah kanan saya putih. Tapi semua tidak putih. Kalau kita lihat kenapa kursinya harus biru ya. Kenapa ada tanaman-tanaman di sana. Kenapa ada lighting. Ini untuk menyemarakan segala sesuatu. Sehingga sangat menarik. Saudara, Tuhan sangat merindukan. Dalam keadaan apapun yang saat ini saudara dan saya ini hadapi. Tuhan ingin saudara dan saya harus bisa mewarnai. Ya. Mewarnai dunia, mewarnai keluarga kita. Ya. Mewarnai akan sekitar kita. Ya. Mewarnai di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya. Tuhan sangat merindukan saudara bisa mewarnai. Bukan menjadi warna, tapi saudara membawa sesuatu yang bisa membuat suasana menjadi berubah. Saudara, kita lihat hari ini kita sudah memasuki yang dinamakan tahun Pegimel ya. Kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun pergerakan. Saat saya sedang bergumul tentang tahun Gimel ini, Tuhan mengatakan begini, nah ini tahun pergerakan. Sudah bukan waktunya diam. Waktunya harus bergerak, memperluas keadaan, memperluas akan daerah. Ini yang Tuhan rindukan ya. Dalam bentuk apapun Tuhan sangat merindukan saudara dan saya harus memperluas akan daerah kita. Yaitu dengan cara apa? Orang kalau mau memperluas sesuatu itu gak bisa diam. Harus bergerak dan inilah tahun pergerakan. Kita lihat bahwa tahun Gimel ini adalah tahun 5783 ya. Saya tidak membahas banyak tentang hal tahun Gimel ini. Tetapi yang saya ingin sampaikan 5783 angka 5 kita tahu itu adalah angka anugerah. 7 kita tahu adalah angka yang sempurna. 83 itu angka Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. 83 ini mempunyai arti bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu.
apa yang harus diselesaikan. Nah, dalam menjalani kehidupan kita, Tuhan itu kamu harus sampai finish strong. Dan hanya karena anugerah Tuhan yang sangat sempurna, saudara dan saya diberi kemampuan untuk mencapai rencana Tuhan atas destiny saudara dan saya. Nah, apa yang kita dengar beberapa waktu yang baru-baru ini, saya banyak mendengar akan beberapa hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan mimpi, yang mendapatkan suatu pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa masa kelimpahan akan berakhir. Saudara, kalau sampai saat ini kita bisa melewati yang namanya pandemi, apapun yang terjadi kita masih tetap bisa survive, itu karena anugerah Tuhan. Nah, tapi kalau dikatakan banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan yang dikatakan masa kelimpahan akan berakhir. Ada yang mendapatkan sesuatu pernyataan Tuhan bahwa bulan Juli tahun depan itu adalah masa terakhirnya masa kelimpahan. Sesudah itu akan terjadi perkara-perkara yang tidak enak, yaitu masa kesukaran. Ada yang mendapatkan sampai dengan akhir tahun Pegimel ini, yaitu bulan September. Tapi kita tahu bukan hanya beberapa orang, sampai Bapak Presiden kita pun mengatakan bahwa tahun 2023 bukannya kita lakukan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara, move on. Jangan berhenti. Apapun yang terjadi, kita adalah orang-orang yang dibedakan. Dalam keadaan apapun, belajar bisa mewarnai dunia. Amin. Ya, kita akan baca bersama-sama di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga. Ya. Firman Tuhan katakan begini. Adakah kamu sebodoh itu? Ini perkataan Rasul Paulus kepada orang Galatia. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, hari ini pun Tuhan sampaikan firman ini buat saudara dan saya. Saudara dan saya sampai dengan detik ini, kita masih setia kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang mampu, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Kita mempunyai Tuhan El Shaddai, seperti pujian yang kita nyanyikan. Berarti kita percaya bahwa hidup saudara dan saya berbeda dengan yang lain. Amin. Jadi kalau itu namanya kita percaya, kita itu hidup di dalam. Kalau saudara dan saya ini bisa sampai seperti ini, itu karena kita sudah memulai dalam segala sesuatu di dalam roh. Oleh karena itu Tuhan peringatkan pada malam hari ini. Jangan kamu sebodoh itu. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya dengan daging? Ini peringatan saudara. Dalam menghadapi apapun yang ada di hadapan kita, Tuhan pesankan, kamu sudah sampai saat ini tetap ada di dalam berjalan di dalam roh. Jangan sampai kamu mengakhiri segala sesuatu di dalam daging. Percuma saudara misalnya orang, aduh mau meraih sampai di sini, kok akhirnya habis begitu saja. Ya, saudara, memang di dalam suatu perjalanan tidaklah hal yang sangat mudah. Kalau kita menghadapi kesukaran, kekecewaan, mungkin kita bisa akhirnya mengakhiri dengan daging. Saudara, saya mau sampaikan sesuatu kesaksian saya sendiri. Bagaimana saya hampir gagal dalam pengikutan saya kepada Tuhan. Ya, suatu saat saya waktu masih mahasiswa, saya masih sekolah. Pada saat itu saya sudah lulus sarjana hukum ya. S1-nya sudah lulus. Saya sebetulnya sudah tidak pengen sekolah lagi. Saya hanya begini saudara,
pikiran saya begini. Saya ini dari keluarga yang bersepuluh saudara ya. Saya anak yang ketujuh. Nah, prinsip orang tua saya, orang kalau kamu itu menikah harus urutan. Jadi anak nomor 1 menikah dulu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Jadi saya adalah urutan yang nomor 7 baru boleh menikah setelah kakak-kakak saya menikah semua. Ini prinsip orang tua saya. Nah, pada saat saya itu mahasiswa ya, ada beberapa kakak saya yang belum menikah. Mungkin semuanya belum nikah rasanya ya waktu saya mahasiswa itu. Saya urutan yang ke-7, kalau setahun pernikahan sekali satu, berarti saya mungkin 7 tahun kemudian saya itu baru menikah. Nah, jadi saya itu berpikir saya sudah lulus mahasiswa pada saat itu, sudah lulus sarjana 1, saya sudah gak kepengen untuk sekolah lagi. Saya cuma ngomongin, lah lagi nunggu giliran nanti kapan boleh menikah. Itu jalan pikiran saya, terlalu pendek, terlalu sederhana, gak mikir yang macam-macam. Tapi pada suatu saat saya sedang berdoa, Tuhan katakan gini, nak kamu gak berhenti sampai di sini. Nah Tuhan ngomong gak boleh berhenti, kamu harus move on. Kamu harus teruskan lagi perjalananmu. Perjalananmu ini belum nyampe. Rencanaku atas hidupmu ini belum nyampe. Tidak sampai di sini saja. Jadi kamu harus sekolah lagi. Waduh saudara, saat saya dengar akan hal itu, Tuhan katakan kamu harus sekolah lagi. Tuhan, saya sekolah apa? Kamu harus sekolah notaris. Aduh, saya nggak tahu notaris itu apa saudara. Sungguh terus terang saya nggak tahu notaris itu apa dan bagaimana pekerjaannya dan nanti saya harus bagaimana. Saya sama sekali tidak tahu. Ya. Tapi karena itu ada firman Tuhan, ada rasa males, tapi ada rasa takut sayanya. Jadi saya mulai tanya-tanya notaris itu sekolahnya di mana? Ternyata di Unpad. Ini di Bandung. Waktu itu saya sekolah di Parahyangan ya. Selesai, lalu Tuhan itu menginginkan harus sekolah lagi. Nah, saat itu adanya sekolah notaris itu adanya di sekolah-sekolah negeri ya. Adanya di UI dan saat itu adanya hanya di 3 tempat, di UI Jakarta, di Bandung Unpad dan di Surabaya Erlangga. Nah, saya karena di Bandung ya sudahlah, saya nggak mau pergi-pergi. Sudah di Bandung ya saya daftar di Bandung aja. Singkat cerita saya daftar, saudara. Saya masuk, saya hanya mengatakan ya saya masuk ini sambil nunggu giliran nikah. Gitu. Sepikir saya begitu saja. Terlalu simpel, saya nggak mikir yang macam-macam. Nah, dalam masuk dalam sekolah ini, saya itu merasakan mengalami kesukaran. Ya. Biasanya waktu saya masuk mahasiswa itu saya raih dengan sangat-sangat mudah. Ya. Tapi begitu saya masuk ke notariat, hari pertama gak ngerti apa-apa saudara. Saya kuliah itu gak ngerti. Saya bilang dosennya ngomong apa saya gak ngerti. Ini sekolah apa pikir saya. Gak ngerti, sama sekali gak ngerti. Ini mau kemana, ini istilah apa saya gak tahu. Jadi akhirnya saya tanya ke yang lain. Ini gimana sih sekolahnya kok begini. Kok gak sama dengan sekolah sarjana hukum. Ya. Ini tuh banyak prakteknya, yang jadi dosen-dosen kita itu semua notaris. Oh, jadi kamu harus magang di notaris. Kamu baru tahu apa maksudnya notaris itu. Oh gitu. Jadi singkat cerita saya akhirnya bisa magang. Oh ini namanya notaris. Saya baru tahu. Saya baru belajar dan mulai saya lakukan semua tugas saya. Sampai salah satu saya hanya kurang 1 mata pelajaran saudara saat itu. Ya, yang sangat-sangat sulit. Saya 3 kali saya ujian. Baik secara tertulis maupun secara modeling itu tanya jawab. Ya. Nggak lulus saudara.
fail lagi. Itu membuat saya satu perkara, saya sudah tidak terlalu senang. Ya. Yang kedua, susah tapi saya bisa jalan. Tapi kali ini karena saya merasakan rasanya saya ini nggak sanggup sekolah ini lagi. Karena sudah 3 kali saya gagal. Ya. Kenapa? Saudara, seringkali kita dalam menghadapi kehidupan, ya, itu suka membuat kita menjadi kecewa, menjadi capek dalam menjalani hidup dan tidak mau nerusin. Sedangkan Tuhan mau tahun ini adalah tahun yang kesukaran kamu akan hadapi. Kamu jangan berhenti, terus maju dan terus maju. Tidak ada satupun orang yang tidak hidup dalam kesukaran. Tapi yang Tuhan mau kita harus terus maju. Singkat cerita, saya mau berhenti. Tapi malam itu Tuhan bicara sama saya. Nak, teruskan. Saya gak mau Tuhan. Capek rasanya, capek. Besoknya saya ngadu sama pacar saya. Ya, pacar saya yang akhirnya menjadi suami saya. Saya bilang begini, saya gak mau sekolah lagi. Terus dia bilang begini, kamu ini ya misalnya orang sudah mencapai sesuatu tinggal selangkah. Kamu masuk, kenapa kamu berhenti dan kamu balik? Kayak gitu. Saya marah saudara. Itu suami yang sangat baik ya, calon suami yang sangat baik. Memberi dorongan kepada saya, memberi pandangan kepada saya tidak bisa terima. Saudara. Bahkan saya marah. Marahnya gak umum saudara. Saya marah beneran sampai mau putus. Sebab saya yang ngomong begini, maksudmu apa? Loh kamu tuh sudah hampir sampai, tinggal selangkah. Dapat S2. Sekarang kamunya berhenti. Kan sayang. Gitu. Orang tua kamu nyekolahkan kamu pakai duit. Gitu. Kamu endekos pakai duit. Masa kamu sia-siakan kayak begini? Itu saya gak bisa terima saudara. Bahkan saya ngomong begini. Aku tahu kok maksud kamu. Apa maksud saya kata dia. Supaya kamu mau memperalat saya untuk sayanya suruh kerja ya nantinya. Coba saudara, jalan pikiran saya itu bodoh banget. Orang memberi nasihat baik, saya mengatakan dia tidak baik. Saya bilang, oh jadi nanti kamu suruh saya kerjakan supaya saya bisa cari duit kan. Jadi kamu mau membuat saya sapi perahan. Sampai dia ngomong, kamu tuh ngomong apa? Ngomong gitu. Saya marah besar. Saya merasakan berarti kamu sebagai seorang nanti suami saya tidak bertanggung jawab. Si istrinya suruh kerja ya supaya kamu bisa enak-enakan. Kamu gak bisa ngasih makan saya. Saudara, saya itu sampai kalau saya pikirkan aduh untung suami saya itu yang keras-keras begitu gak marah gitu. Dengan saya berkata seperti itu. Ya. Saya tidak mau ketemu dengan dia selama 1 minggu. Sebab saya merasakan kenapa dia tidak bisa mendukung saya. Bahkan dia menyuruh saya tetap sekolah. Saya gak bisa terima. Sampai malam itu Tuhan bicara sendiri sama saya. Tuhan katakan begini, nak kamu sekarang gak tahu. Nanti kamu akan tahu. Aku punya rencana yang luar biasa atas hidupmu. Ya. Kamu tidak berhenti sampai di sini. Kamu harus terus. Sesudah saya mendapatkan firman itu, saya baru tahu, oh Tuhan, ya sudah kalau Engkau menghendaki. Beri aku kemampuan, beri aku semangat untuk sekolah lagi, beri aku kepandaian untuk aku bisa menyelesaikan. Sudah selesai. Hati saya plong saudara, dan saya punya semangat kembali. Yesus mampu melakukan segala perkara. Amin. Kita sudah tidak mampu, tapi Yesus mampu. Ya. Betapa bodohnya kita seringkali. Kita menjalani segala sesuatu di dalam roh.
Tapi akhirnya kita akhiri dengan daging. Jangan sekali-kali hadapi segala masalah, saudara. Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Amin. Singkat cerita akhirnya saya jadi. Akhirnya saya lulus ujian dan saya akhirnya bisa jadi. Saudara, kalau setelah saya kilah balik, saya bilang, Tuhan, saya bersyukur punya suami seperti dia. Saya bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Dipaksa. Makanya Pak Yusak seringkali katakan, nak, kamu kalau enggak minta dipaksa enggak nyampe. Karena kita seringkali pengennya enak saja. Makanya minta apa yang ditinggalkan Pak Yusak yang mengatakan, kamu harus minta dipaksa. Supaya nyampe. Kita dalam mengikut Tuhan, dalam menghadapi apapun, minta dipaksa. Kalau tidak kita nggak nyampe, akhirnya kita memulai di dalam roh dan kita akan mengakhiri di dalam daging. Saya kilas balik, saya mengatakan, Tuhan, aku bersyukur sekali. Engkau paksa aku dan Engkau berikan aku kemampuan sampai aku bisa menjalani segala sesuatu ini. Dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan, sampai dengan saat ini, saya mau katakan di hadapan saudara, memang saudara tidak mudah, tapi saya mengatakan jaminan Tuhan itu luar biasa atas hidup pribadi saya. Saya merasakan dia luar biasa. Semasa saya jadi notaris 35 tahun, Tuhan lakukan perkara yang ajaib-ajaib. Sesudah saya pensiun, saya sudah pensiun nih hampir 11 tahun loh. Saya sampai, aduh, ternyata saya pensiun sudah hampir 11 tahun ya. Karena tahun 70 ya, tahun 2000 berapa ya saya itu 2000 berapa tahun, pokoknya saya itu pensiun itu umur 67. Tahun 67, umur 67 saya itu pensiun. Sekarang saya umurnya 78. Kan berarti sudah 10 tahun lebih kan? Saya bilang, Tuhan, sekarang saya sudah 10 tahun, 11 tahun lebih. Dan aku rasakan sepanjang tahun-tahun itu, Engkau bukannya tidak memberkati saya. Bahkan Kau memberkati saya berlebihan. Sampai saya kagum akan Tuhan. Kok bisa ya Tuhan memelihara saya? Karena saya percaya Tuhan kita mampu. Dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dalam masa pandemi ya Tuhan peliharakan. Dalam masa apapun Tuhan peliharakan. Secara ekonomi Tuhan peliharakan. Secara kesehatan Tuhan peliharakan. Saya sampai rasakan, Tuhan, Engkau benar luar biasa menyatakan. Kalau orang mau nurut sama Tuhan, minta dipaksa terus menerus. Maka Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam masa-masa yang ke depan ini tidak usah takut. Harus move on terus. Ya. Percaya, minta dipaksakan. Maka semuanya akan jadi. Tapi ada persyaratannya. Ya. Yuk kita baca sama-sama. Apa persyaratan yang pertama? Persyaratan pertama adalah sacrifice. Kamu mau mewarnai dunia, yang pertama adalah sacrifice. Harus ada pengorbanan. Saat saya disuruh untuk pindah ke Cirebon, itu suatu pergumulan. Semuanya dibandingkan Bandung dan Cirebon jauh antara bumi dan langit. Yang di sini dingin, di sana panas.
Di sini aku banyak teman, di sana tidak ada teman. Awal pertama kali itu tidaklah hal yang mudah. Perlu yang dinamakan pengorbanan, saudara. Pengorbanan. Tapi saat pengorbanan itu dilakukan, maka saudara akan bisa mewarnai dunia ini. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 1 ayat yang mulai ayat yang ke-24. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Hana dan apa yang dialami oleh Samuel. Setelah perempuan yaitu Hana itu menyapih anaknya yaitu Samuel, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannyalah ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Saudara, kita lihat, kita udah tahu ceritanya semua. Tapi kalau kita mulai mendalami apa yang ada di dalam hati Hana. Ini adalah suatu pengorbanan yang tidak semudah kata-kata. Seorang ibu yang tidak punya anak, ya, bertahun-tahun dihina oleh Penina yaitu madunya. Yang rasanya melihat anak-anaknya, Penina anak tirinya, dia kepengen punya anak, gak punya anak. Sampai suatu saat dia bernasar kepada Tuhan, Tuhan aku kasih anak, nanti tak kasihkan kepadamu. Tiba-tiba benar punya anak. Untuk menyerahkan itu tidak semudah kata-kata. Saya berpikir diserahkan setelah umur 17 tahun. Biarlah saya pelihara dia, tak sekolahkan, tak didik dia. Nanti sesudah lulus SMA, biarlah dia sekolah teologi ya. Kan? Jadi hamba Tuhan. Mungkin bisa berpikir begitu. Tuhan masih kecil banget nih anak. Tapi dikatakan disapi. Orang anak kecil disapi itu paling 3 tahun loh saudara disapi itu. Bayangkan anak 3 tahun ya baru disapi, diserahkan kepada orang. Saya juga tidak tahu apakah Samuel itu punya istri atau tidak. Kan kok Samuel, Imam Eli itu punya istri atau tidak saya tidak tahu. Karena tidak pernah disebutkan istri dari Imam Eli. Yang disebutkan adalah mantu-mantunya. Anaknya Hofni dan Pinihas punya anak, punya istri. Tapi gak pernah disebutkan dia punya seorang istri. Ya pasti punya, cuma gak tahu. Tapi ini anak tidak serahkan kepada istrinya Eli untuk dirawat. Tapi diserahkan kepada Eli, Imam Eli. Laki-laki, tua lagi. Itu tidak semudah kata-kata bagi seorang ibu yang belum punya anak, mengharapkan anak banget terus diserahkan. Itu butuh yang dinamakan sacrifice. Mencabut, memotong jiwanya. Memotong keinginannya. Butuh yang dinamakan pengorbanan. Saudara, ayat 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Bukan diserahkan kepada istrinya. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Ini ingat ya, dia tidak menyerahkan kepada manusia. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan.
Saudara, di dalam menghadapi apapun, masa depan, seperti pada saat saya harus berpindah dari Bandung ke Cirebon, saya hanya mengatakan begini, Tuhan, aku menyerahkan hidupku bukan menyerahkan kepada suamiku. Aku mau ke Cirebon hanya karena Engkau. Lakukan apa yang terbaik atas hidupku di kota itu. Apapun yang kau berikan kepadaku, apapun yang kau rencanakan atas hidupku, jadi pada saat saya ada di kota itu. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Ini perkara yang sangat-sangat urgent dalam hidup pengikutanmu kepada Tuhan. Jangan menyerahkan dan bersandar kepada orang lain. Jangan gantung kepada orang lain. Jangan, bahasa Jawanya itu selain menggantung ya sadar. Mengharapkan. Mengharapkan sesuatu dengan orang lain. Jangan. Dalam menghadapi apapun gantunglah sama Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Hana ini. Hana katakan, aku serahkan anak ini kepada Tuhan. Saat itu Hana lagi bicara sama Imam Eli. Coba lihat sekali lagi. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah Samuel kiranya kepada Tuhan. Dia enggak katakan, aku titip ya Pak. Tolong peliharakan. Kalau malam bikinkan susu ya Pak. Anaknya masih terlalu kecil. Biasanya kan kalau ibu-ibu kan begitu. Kalau mau nitipkan anaknya dikasih susu, kasih ini. Nanti ya kalau jam segini biasanya minum susu. Nanti segini banyak titipannya. So coba lihat Hana. Itu termasuk suatu pengorbanan. Dan tidak semudah kata-kata. Tapi orang yang seperti ini yang dinamakan sacrifice, itulah yang dikatakan bisa mewarnai dunia. Lalu yang kedua kita lihat, apa persyaratannya kalau saudara bisa mewarnai dunia? Tinggal dan tidur di bait suci Allah, di ruang tabut, dan hidup dalam hadirat Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 3 dikatakan begini. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Tempat tabut Allah. Artinya hidupnya ada dalam lingkungan hadirat Tuhan. Saudara bisa mewarnai dunia pada saat saudara diwarnai oleh hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan saudara diwarnai oleh segala suasana surga. Di hadirat Tuhan saudara dan saya diubahkan menjadi sesuatu hal yang baru. Di hadirat Tuhan saudara bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda seperti yang dialami Musa. Saat 40 hari 40 malam tinggal bersama Tuhan dan tinggal di hadirat Tuhan. Apa yang terjadi? Dia turun dari gunung, wajahnya bersinar sampai orang lain takut. Berarti apa? Sinar kemuliaan Tuhan bisa mewarnai seluruh di sekitarnya. Karena apa? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Apakah kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan artinya terus menerus doa puasa, pujian dan penyembahan terus menerus? Tidak. Tuhan katakan ada 3 perkara. Yang pertama ada tabut. Di hadirat Tuhan di bait Allah itu ada tabut. Artinya jangan lupa dalam membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan.
Inilah yang namanya hidup di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, nikmati mana, yaitu makanan yang secukupnya. Di dalam padang belantara tidak ada apa-apa, mana Tuhan tidak pernah undur daripada bait Allah. Orang yang di dalam hadirat Tuhan yakin dan percaya tidak pernah kekurangan. Yang ketiga, ada tongkat Harun yang pernah berbunga. Artinya dalam masa-masa kesukaran Tuhan selalu memberikan mukjizat. Tongkat Harun itu saat berbunga pada masa-masa kritis, di mana semua orang tidak percaya kepada Musa. Semua bangsa Israel merasakan tidak mau menjadikan Harun sebagai imam besar yang ditunjuk Tuhan. Tapi kita lihat Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan memberikan suatu perbedaan sampai mereka menyadari bahwa ini pilihan Tuhan. Saudara, di dalam menghadapi apapun Tuhan akan tetap membela. Yang penting kalau saudara bisa mewarnai dunia karena selalu ada di hadirat Tuhan. Pasti bisa mewarnai dunia. Dimanapun saudara berada, saudara sebagai pembisnis, saudara akan dapat mewarnai dunia. Di dalam teman-teman bisnis kamu. Saudara dimanapun juga saudara berada, saudara masih sekolah, saudara bisa yang dinamakan mewarnai dunia. Kita akan bisa dimanapun juga. Ibu rumah tangga akan bisa untuk mewarnai dunia, sangat bisa. Dalam cara kita berbicara, dalam kita bertindak sesuatu, bisa menjadi berkat. Perbicaraan kita selalu menolong dan menguatkan orang lain. Itu mewarnai dunia. Saudara, anak kecil apa bisa mewarnai dunia? Sangat bisa. Suatu saat di rumah saya ada anak-anak TK, anak-anak SD yang main teman-temannya Kean. Mereka benar-benar saya tuh ngeliat lucu. Mereka lagi makan di meja makan, ada beberapa orang. Mereka ngobrol, saya bilang anak TK, anak SD kelas 1 bisa ngobrol sudahan. Ya. Yang satu saya karena itu direkam, saya dengerin rekamannya. Apa sih anak ini yang dibicarakan? Gitu. Satu orang mengatakan begini, besok hari Minggu ya, itu datangnya mereka hari Sabtu. Besok hari Minggu ya, wah nanti bisa tidur sampai siang. Yang satu ngomong, gak bisa kalau saya. Kenapa? Aku mesti ke sekolah minggu. Nah, dalam pembicaraan ini saya bisa tahu, ini anak bisa mewarnai. Terus yang saya, aku juga. Nah, si Kean kan tidak sekolah minggu, sekolah Selasa. Kalau saya sih sekolah Selasa, dia bilang gitu. Aku enggak sekolah minggu, sekolahnya saya Selasa. Dia bilang sekolah minggu kan, aku sekolah Selasa. Apa itu sekolah Selasa? Teman-temannya ini enggak tahu itu sekolah Selasa. Sion Kid, dia bilang. Apa itu Sion Kid? Cerita dia. Nah, ini dia bisa mempengaruhi. Terus teman yang satu ngomong, oh di mana Sion Kid? Ya itu di Gracia. Semua orang boleh datang. Boleh, kamu nanti Selasa datang ya. Tuh, saudara, ini mewarnai namanya. Ngajakin mereka. Karena biasanya dia tanyain, kamu sekolah minggu di mana? Aku di GKI. Aku di ini, di GBI. Yang satu bilang di itu GMS. Kalau kamu di mana? Aku mah di Gracia, kata si Kean ya. Terus akhirnya, kenapa Selasa? Kenapa enggak Minggu? Kan sekolah Minggu. Kita sekolahnya sekolah Selasa.
Lalu mereka ini cerita, saya dengerin karena direkam, saya dengerin rekamannya. Aduh, ini anak bisa saling mewarnai. Ya, saling mewarnai. Yang ini cerita di GMS begini, yang ini cerita di GBI begini, yang kayak nggak mau kalah. Wah, kalau di Sion gitu, kan dia cerita macam-macam, mewarnai namanya. Anak kecil sudah bisa mewarnai. Saya ketawa benar-benar. Tuhan, ini kalau anak-anak dari kecil sudah ada dalam hadirat Tuhan, dia selalu bisa mewarnai. Dimanapun juga saudara akan bisa mewarnai. Yang penting ajar anak-anak selalu ada di hadirat Tuhan. Amin. Ya. Lalu kita lihat contohnya, contoh Samuel. Hidup di hadirat Tuhan. Tidurnya di bait Allah. Atmosfer ruangan itu mempengaruhi dan membentuk akan hidupnya. Sekalipun dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tapi dia tetap kelihatan ada kemurniannya. Ya. Kita baca di dalam segi rohani, kita lihat dari 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara, coba. Dia jauh dari orang tuanya. Seolah-olah orang tuanya ini hanya setahun sekali ketemu dia. Hidup dibesarkan di sana. Di daerah yang namanya Silo itu. Tetapi dikatakan semakin besar, semakin disukai. Nah, kita periksa diri kita masing-masing. Kita semakin besar, semakin dewasa, kita disukai tidak? Banyak orang yang benci sama kita atau lebih banyak orang yang suka sama kita? Coba koreksi dalam hidup kita. Samuel dikatakan semakin besar, semakin disukai. Ini yang dinamakan bisa mewarnai sekitar kita. Ya. Belajar kita bisa disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berarti dia adalah orang yang disukai Tuhan dan disukai manusia. Sebenarnya itulah yang Tuhan inginkan. Dalam 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara, dia bisa mewarnai seluruh Israel. Luar biasa. Karena apa? Sacrifice, hidup dalam hadirat Tuhan. Makin lama makin disukai. Dan dikatakan sampai dapat mewarnai seluruh Israel dan dari Dan sampai Berseba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara, manusia selalu minta bukti. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena apa? Dikatakan bahwa dia diketahui oleh seluruh Israel. Ada buktinya. Setiap manusia itu selalu pengen bukti. Buktinya mana? Kalau kamu benar-benar jadi anak Tuhan yang baik tuh, buktinya mana? Dunia butuh bukti. Jadilah anak Tuhan untuk menjadi bukti.
bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh makin hari makin berkenan di hati Tuhan. Ini yang pertama. Lalu dalam segi pelayanan. 1 Samuel 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya, dikatakan. Dari ayat yang ke-16, dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, ke Gilgal, dan ke Mispa. Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Saudara, itu kerjaannya. Dari satu tempat ke tempat lain jadi hakim, terus jadi berkat dimanapun juga dia berada, dia selalu mewarnai hidupnya, selalu mewarnai. Sekarang dalam bidang materi, kalau kita lihat, dia bisa jadi contoh enggak dalam bidang materi? 1 Samuel 12 ayat 3 dikatakan begini. Di sini aku berdiri, ini pada saat detik-detik terakhir dia selesai tugasnya. Berilah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya, yaitu di depan Saul pada waktu itu. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Saudara, bersih. Tidak ada orang mengatakan bahwa dia korupsi. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa orang yang mempersembahkan sesuatu persembahan sacrifice lalu dagingnya diambil terlebih dahulu seperti Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas dibenci karena dia makan suap. Karena dia mengambil makanan yang seharusnya dipakai untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi Samuel bisa mewarnai segala-galanya. Dia tidak lakukan akan hal itu. Kenapa bisa mewarnai? Dua hal ini. Ada pengorbanan yang dinamakan sacrifice. Hidup selalu di dalam hadirat Tuhan. Tetap kerja, bahkan bisa mewarnai. Dan tidak pernah hidup dalam dua dunia. Kalau di gereja, di persekutuan alimnya luar biasa. Ngomongnya selalu haleluya. Kalau sudah bergaul di bisnis, maka perkataan bisnis-bisnis yang sangat kotor itu keluar juga dari mulutnya. Itu sama seperti Hofni dan Pinehas. Saudara, belajar hari ini. Dalam keadaan apapun kita percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah mampu buat memampukan kita menjalani hidup-hidup yang ada di hadapan kita. Bersama dengan Dia kita percaya kita pasti bisa menjalani hidup dan kita pasti menang. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi bahwa kita punya Tuhan yang mampu untuk melakukan segala-galanya. Kita nyanyikan dengan segenap hati dan kita katakan Tuhan kau mampu.
Engkau mampu untuk melakukan segala-galanya. Maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Amin Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mampu. Ya Tuhan, Kau mampu Tuhan. Maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu. Maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu. Maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Bapa, kami mengucap syukur punya Bapa yang mampu melakukan segala perkara. Kau tahu keadaan kami saat ini ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Apabila Engkau berkehendak, semuanya pasti mampu. Berikan roh kemampuan buat kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini. Bersama Engkau kami pasti mampu. Dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan semua firman-Mu dalam hati kami. Bertumbuh Tuhan dan bahkan berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.